Pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono, pengamat politik Rocky Gerung menyebut jika ada satu TPS saja yang curang, ini artinya pemilu sudah gagal. Oke, perumpamaan juga. Umpama ada seseorang yang harus membuktikan ijazahnya palsu apa tidak. Oke, ini umpama ya. Setelah seru ini sampai ke pengadilan. Ini biasa aja nih. Dipanggil ahli kimia untuk melihat komposisi kertas itu sesuai nggak dengan kertas yang di awal yang biasa dipakai untuk ijazah. Sesuai. Tapi dia kasih catatan ada flek sedikit itu. Maka berarti ada satu partikel yang tidak fit in dengan komposisi. Udah, tapi dianggap ya itu kan cuma 1% itu. Dipanggil lagi ahli biologi untuk melihat asal usul hilenya, apa namanya itu, zat kayunya di situ tuh sama apa enggak? Ya sama juga, cuman ya ada sedikit 2% itu. Dan seterusnya. Pertanyaan saya, kalau ijazah itu cacat 2 tambah 1%, cacat 3%, asli apa tidak? Headline bilang, ijazah dia itu bukan palsu karena 97% asli. Tapi kalau kita punya otak, 3% palsu artinya ijazah itu palsu. Kan gitu logiknya. Jadi kalau tadi misalnya 154 ribu, saya udah korting tadi itu. 154 dianggap sebagai cacat, harusnya dianggap bahwa pemilih itu cacat. Oke. Tapi nanti debat. Tapi kan cuma 154 ribu. Oke, saya tambahin 150 berapa tadi? 154.541. 154.557. Naik sedikit. Sampai hari ini kita dapat threshold. Sama seperti Babe Haikal, dulu dia punya jenggot misalnya tuh, dia cukur sekarang. Jenggot itu apa? Jumlah yang ada di dagunya. Kalau cuma satu jenggot apa bukannya jenggot juga? Karena apa yang menggantung di dagu namanya jenggot. Mau 10 apa segala macam. Itu problemnya itu. Nah kalau saya misalnya bilang, ya oke, 154 ribu itu kecil, cuma 19%. Naikin sedikit. 19,5. Naikkan sedikit, masih kecil dong. Jadi sampai kapan itu mau dinyatakan palsu? Apa mau sampai 50%? Logikanya begitu. Apalagi ini soal suara rakyat. Tapi saya skip aja itu. Bagi saya hanya butuh satu TPS untuk menyatakan bahwa pemilu kita gagal. Yang curang cuma satu TPS. Roy salah, nggak ada 150 ribu. TPS nomor 90 di Jalan Merdeka Barat, di Mahkamah Konstitusi.